Sekolah Tinggi Agama Hindu di Klaten. Kita nanti mencoba akan pentas Srimpi Gendokusumo dan nanti akan ada workshop tentang sesaji, tari sesaji. Ya, mari. Dalam keadaan yang sehat dan stabil. Bapak Ibu yang berbahagia, pada hari ini kesama sampo warnai nama Sri Pasopata yang umpat siang bawantu sukang bawantu purnam bawantu Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Salam dalam budaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya sucikan Romo Wasi Sutoyo. Om Swastiastu. Yang terhormat Pak Prof. Ibu Prof. Nani beserta seluruh komunitas Riau, Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu para pejabat struktural dan non struktural di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Hindu di Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan pegawai Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Jawa Timur. Dan tentu yang saya cintai dan banggakan adik-adik mahasiswa Prodi Seni dan Keagamaan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Jawa Timur. Sebagai umat beragama, tentu kita dan intinya untuk memanjatkan rasa bakti dan amal-amal kita ke hadapan Ida Sang Yang Dewasa Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada hari ini, hari Sabtu tanggal 9 November, sehari sebelum Hari Pahlawan, kita bisa berkumpul di aula ini guna bersama-sama mengikuti acara temu kangen sebenarnya Ibu Prof dan Pak Prof dengan kampus kita, dengan komunitas beliau, untuk kita semua di Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Agama Hindu Jawa Timur dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin saya hormati, pertama dari mahasiswa, hari ini tentu kebanggaan buat kita kampus Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Jawa Timur kedatangan dua biskop kita, Bapak Prof. Andi dan Ibu Prof. Nani beserta seluruh komunitas beliau untuk bertukar pikiran. Beliau ingin memberikan pengalaman ilmu yang beliau miliki kepada kita semua. Ini adalah sebuah momen yang sangat penting karena beliau berdua adalah sesepuh di Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Jawa Timur dulu STHD. Yang mungkin adik-adik belum paham siapa beliau, karena ini beliau lama juga di sini untuk bagaimana menata membangun Sekolah Tinggi Hindu Dharma, kemudian berubah status menjadi Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Jawa Timur. Dan bukan, kalau sanggar itu kan anak-anak yang berlatih tari, gurunya aja mungkin lulusan S1 belum tentu bisa menari. Ini yang akan saya pamerkan adalah lansia-lansia yang usianya sudah 67. Beliau adalah pensiunan dosen. Dosen itu 65 pensiunnya kalau tidak profesor, ya 65. Tapi masih aktif. Beliau betul-betul belajar tari sumbernya dulu dari keraton
Ya, ini angkatan-angkatan kami. Jadi tidak main-main. Kalau orang cari sumber penelitiannya, katanya tidak katanya. Jadi sumbernya primer. Inilah yang paling saya perkenalkan ya, yang paling dekat dengan saya. Mohon berdiri. Ini Ibu Sri Setyo Asih. Monggo Bu Setyo Asih untuk berdiri. Ya. Beliau ini adalah penari Istana Kasunanan Surakarta. Beliau juga dosen, ya. Kemudian di sebelah kanannya ini adalah Ibu Nanu Rahayu. Beliau ini juga pensiunan dosen. Beliau seorang maestro. Saya tidak akan kenalkan maestro itu apa, nanti dicari sendiri ya. Dan maestro apa tentunya tani. Sebelah kanannya adalah Ibu Sulistyo Haryanti. Ini usianya ya 67 kalau tidak 68. 69 loh ya, masih cantik-cantik ya. Ya. Beliau juga pensiunan dosen. Bergabung di dalam kegiatan Natoyo. Yang paling ujung Ibu Darmasti. Kelihatannya kayak masih tinggung, tapi ini sudah 60 berapa? 67. Semua sudah di atas 65. Jadi ini referensi betul-betul. Meskipun sudah pensiun, beliau tetap konsisten. Beliau punya integritas, kesetiaan untuk tetap melestarikan budaya Nusantara yang sudah dimiliki. Ini Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita saksikan bersama persembahan tarian dari Lengan Matoyo. Selamat menyaksikan. Kadung kadera
Demikian tari Srimpi Gondokusumo yang disembahkan dari Langan Matoyo. Baiklah, marilah kita menginjak acara yang selanjutnya adalah diskusi. Jadi kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak dan Ibu dosen dan mahasiswa apabila ada pertanyaan. Kayaknya SDHD ini perlu kok yang membangkitkan tari yang tercecer tadi. Artinya adalah tari yang mungkin di masyarakat sudah mulai hilang. Oleh karena itu saya kok sangat optimis ketika sekolah Stahan ini ketika mau memulai menggali yang tercecer budaya tari ini, seperti ada berdoyo, ada mungkin kalau ada yang mungkin ada cokean yang saya pernah dengar itu. Nah itu ketika itu kita gali, saya kira luar biasa untuk menjadi ciri khas Stahan nanti di Nusantara, apalagi di Jawa. Nah, karena itu mungkin Prof untuk menjelaskan, saya ingin mendengar sebenarnya tari atau seni yang dikategorikan yang tradisional, yang modern, yang itu anunya apa? Batasannya apa? Atau dipakai tahun, atau dipakai masa, atau pakai apa? Soalnya kan tadi saya dengar ada yang tari klasik Srimpi dari Keraton. Terus kemudian muncul lagi tari yang agak modern, muncul lagi mungkin sekarang tari yang lebih kontemporer lagi. Nah, oleh karena itu ketika kami tahu kronologisnya demikian, kita mungkin akan mencoba untuk mana yang tercecer ini akan kita akan kita kembangkan. Mohon izin Pak Ketua ya. Ini saya yakin kalau itu teman-teman nanti di Stahan itu mau dan konsis itu, saya kira sudah didukung ini dari saudara kita yang dari Solo. Tapi kok Pak Jupan Langan itu. Terus yang kedua mungkin agak menyimpang Prof. Kani tentang masalah kalau seni itu banyak tidak tari seni yang termasuk suara. Ya mungkin nanti kita akan sharing yang pernah kita dengar lihat sekarang ini kan sekarang seni suara yang ditarik ke dalam seni sakral Hindu. Sekarang banyaknya bermunculan berbagai corak dan sebagainya. Ketika kita melihat seni suara yang kalau kita lihat dari dasarnya itu copat dan tembang gede, tembang tengah, itu menurut coraknya, filosofinya kan sudah pakem. Seperti megadro, mijil, pucuk, itu kayaknya filosofinya pakem. Nah, ketika suara yang merdu dan enak tadi, kayaknya yang pernah saya dengar dan lihat khususnya di Jawa Tengah itu ada beberapa tari ketika ada beberapa seni suara tembang yang dihubungkan dengan filosofi
rupanya dikaitkan dengan ditarik dengan apa namanya seni-seni yang dihubungkan dengan panjayanya di Hindu. Dan saat sekarang masih memberikan pembelajaran itu untuk adik mahasiswa di semester 5. Pada waktu dulu ini ada kantin, ada guru ini adalah penari-penari yang dulu juga berasal dari Kansile yang juga menari penggarapan tari Gandra Kelasworo. Pada prinsipnya kami sebagai penerus saat sekarang ini menjadi dosen, memang kami sangat rasanya itu dapat dikatakan itu tradisi, tetapi di dalam penggarapannya itu kami tidak merasakan ini canggung atau sangat keluar dari tadi, tidak memasalahkan itu karena kami berangkat dari tradisi yang sudah sangat kuat. Artinya ketubuhan ini sudah sangat mapan ketika nanti pada akademika ini banyak sekali pengembangan dari vokabuler tradisi. Saya memberikan pemahaman kepada adik-adik mahasiswa bahwa materi ini materi tari tradisi, tapi di dalam penggarapan ini sudah sangat berbeda sekali antara dua karakter. Ini salah satunya yang saya akan hadirkan sebagai contoh pengembangan tradisi. Berangkat dari jengkeng berdiri sabetan. Di sini sudah ada pengembangan agar-agar dengan garap volume. Ketika sudah jengkeng berdiri sabetan. Ini untuk agar-agar dan nanti saya Kelasworo. Ini sabetan. Ini salah satu contoh. Yang ini masih sangat tradisi sekali. Dari tata pajak muka sudah jelas menunjukkan karakter yang sangat berbeda. Saya sebagai Kelasworo agak sedikit lurus, yang ini agak kebanyakan semacam cedak dengan Sri Kandi yang kita lekat dengan karakter yang sering kita itu salah satunya ya, bagian yang bagian pertama untuk maju beksan. Terus bagian yang kedua setelah beksan itu juga ada bagian yang dikembangkan dari tradisi menjadi sangat agak berbeda sekali dengan wujud aslinya. Yang pertama ini adalah dari laras sawit, masih sama. Ini laras sawit. Ini garamnya sudah berbeda. Untuk adanira tidak menggunakan sabut dan volumenya itu agak besar dan tregen. Setelah ini beksan berhadapan layak bareng, gelibat, sindet sama. Garap yang sangat mencolok di dalam sebuah garap tradisi adalah punya keinginan karpe ngece ya, pada bagian sekarang ini. Tapi untuk Kelasworonya tetap berlaku sekarang yang sangat biasa, luar biasa. 7, 8, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tuh 2, 3, 4. Ini seolah-olah saja kayak orang gagas. Dia itu mental banget, mengalir banget. Memang untuk ngece si Kelasworo dalam karakter yang satu suasana ini, keduanya ada dipakai orang gagas. Tetapi ini terus ada lingkar yang sangat agresif untuk bisa menggoda Kelasworo. Pada bagian ini sudah sangat berbeda sekali dalam garapan sekarang beksan. Kelasworo cuma tangannya membak, maju, mentang. Tapi di sini sudah geraknya sudah pengembangan volume atau tekanan-tekanan sudah tidak sesuai dengan hitungan. Bahkan kalau saya mengistilahkan hitungannya itu nyendar pancing. Mungkin saat sekarang ada di mahasiswa, bagi mahasiswa saya tidak mengenal kata-kata nyendar pancing karena anak sekarang itu anak Indonesia bukan
sebuah volume maupun tekanan-tekanan, sehingga karakter itu bisa kita sesuaikan dan harus kalau bisa harus diraih sampai sebegitu kuatnya dengan nada tingkat. Jadi orang yang legality seperti itu tidak halus, tidak pasrah seperti itu aja. Harus mengikuti kelas suara dengan nada tingkat. Kalau sudah masuk pada perangan ini sudah sangat kuat sekali. Misalnya ini tracknya, track, terus gedung. Nah ini sudah ikut besar, cancel. Nah ini tuh agak sudah ngoyak seperti ini, keras banget, tetap ikut kenceng, jelas, sudah seperti itu. Kita harapkan dalam sebuah pembelajaran itu bisa tersampaikan karena memang karakternya ini sangat berbeda. Karena berasal dari yang di semester bawah itu sebenarnya sudah diberikan sambung untuk karakter-karakter yang huruf biasa seperti Retno Tenandi, Retno Kamudio. Tapi untuk yang di semester 5 ini memang karakter khusus yang harus bisa dilakukan oleh adik-adik. Begitu Bro, menikah contoh yang tradisi yang sudah banyak sekali perubahan. Bagi kami itu sangat nyaman sekali. Memang kami di dalam sebuah proses itu tataran pertama untuk mendasari gerak maupun teknik dasar itu kita harus kuat, sehingga pola-pola seperti Budar Masti ini ketika itu dilakukan seperti itu gampang untuk melakukan. Jadi mahasiswa juga bisa melakukan seperti itu. Oke, terima kasih Bu Nanu dan jadi intinya ya, kalau mau balapnya kontemporer, Anda itu harus ngerti yang tradisi seperti yang besar. Ini anak ini yang pola banyak tingkah gitu. Nah, itu memang sampai menari nanti juga begitu harus khusus dari patu pergelaran itu dupo menyan itu harus mengalun terus. Itu ya harus menyala, nggak boleh mati. Jadi ada dalam khusus yang harus itu memang untuk mengkonsentrasikan penari. Jadi harus khusyuk. Kalau orang sholat ya harus khusyuk, hikmat. Kalau menari ya itu dia karena menarinya itu 2 jam. Jadi itu paling lama, paling sulit dilakukan. Sebetulnya sekarangnya itu gerakannya itu sama tapi diulang-ulang. Jadi harus konsentrasi penuh. Kalau makanya tadi ya, banyak aturan yang harus dilalui. Saya kira itu pertanyaan. Yang namanya saja lejang itu kan dasarnya pasti ada. Lanjut Bu. Sini ada kepala, terus ada pulang-pulang. Tapi saya pernah melihat yang di Solo yang baru belajar, orang Jawa baru belajar. Padahal itu pulang-pulang, tapi dia gini. Saya juga ketawa sendiri. Kok gitu? Padahal ini kan pulang-pulang. Jadi bukan cara kayak mencar gitu loh. Gitu ya. Terus kira-kira apa lagi? Ini Babrak yang lain itu kan yang ya. yang kedua Ya. sarkongkal. Masih saya terinya itu bagus sekali. Tapi
dulu. Terus ke atas. Ini lepas. Terus dibuka di sini. Nah itu bukannya gerakan tari jalan. Kami dari Jawa. Tapi di kolaborasi dengan terus kita pindah jadi Nah ini akhirnya agak balik. ini ambil sampul. Ini Jawa, ini Jawa. Begini kan. Oke. Ini mana lagi? Itu tadi gerakan oke lambung ini joget ada pada tarian. Biasanya yang Indonesia yang bergerak ini. Bukan. Ada yang tidak bohong. Lain loh. Ini geraknya cuma ini aja. Ini diam. Ini juga diam. Tidak begini, tidak begini. Oke. Sudah. Tadi saya teruskan di sini. Oke. Bisa pakai untuk stretching balik. Nah ini kelihatan ya baliknya. Ya. Jadi tadi yang Mas Herman, saya kira Oke.